Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak B, Ahmad Jupedi, di channel Ahmad Jupedi. Banyak membahas tentang berbagai tema ya, karena yang edukasi karena ada tema pendidikan, ada perkebunan, ada budidaya ya, bahkan ada hidroponik dan lain sebagainya itu ada. Tapi yang paling banyak adalah tema tentang investasi emas. Dan kali ini Pak B juga mengisi tentang seputar kopi ya, dari budidaya kopi, dari pembibitan, dari penanaman, pemeliharaan, panen, dan bahkan pasca panen membuat minuman. Nah, contohnya seperti ini adalah kopi robusta sendiri, yang buat ini karena di sekolah ya, ini siswa ya, jadi kebun sendiri, petik mirah, dan kualitasnya roastingnya medium. Ini robusta asli Temanggung, luar biasa. Kalau mereknya adalah Rostagro ya. Oke, seperti itu. Pak B akan membahas seputar imitasi emas ya, tentang tip membeli emas perhiasan. Tip membeli emas perhiasan ya, perhiasan ya. Ini membahas tentang perhiasan. Pak, kok dibahas perhiasan, kan bukan investasi. Kalau perhiasan itu berhias sambil berinvestasi atau berhias sambil menabung ya. Kalau memang mau benar-benar investasi, pure investasi, ya belikan emas batangan. Tapi kan beberapa orang kan senang dengan berhias ya, punya anting, punya gelang, punya kalung ya kan. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Sekarang bagaimana tip membeli emas perhiasan begitu ya. Oke, bicara tentang emas perhiasan. Nah, ini bukan emas batangan ya, emas perhiasan. Itu perlu kita tahu. Maksudnya perlu kita tahu, ternyata yang paling banyak di dunia ini, market share-nya atau penjualannya itu 51% itu adalah perhiasan. Bahkan negara-negara yang paling tinggi mengkonsumsi emas ya, mengkonsumsi itu masih beli emas itu adalah terkait dengan perayaan, terkait dengan adat, itu Cina sama India. Satu adat dan juga jumlah penduduknya. 50% itu perhiasan. Terus 18% itu investasi ya, tadi untuk emas batangan, jual beli emas, trading dan sebagainya itu. Terus 30% lainnya. Lainnya itu bisa untuk dinar, bisa untuk oleh-oleh, bisa untuk medali dan sebagainya. Itu lainnya ya, lainnya itu bisa tidak untuk jual beli, tidak untuk investasi misalnya. Nah, misalnya untuk hadiah negara dengan negara, atau membuat plakat, atau membuat apa yang menggunakan bahan emas. Nah, kalau di Indonesia contohnya Monas gitu ya, itu kan nggak dijual gitu ya. 36 kilo itu berapa itu kan emas murni. Ya, itu contoh saja. Terus lalu bagaimana cara beli emas perhiasan? Selain untuk berhias juga untuk berinvestasi tadi. Tipsnya bagaimana, Pak? Nah, Pak B akan memberikan ulasan tentang tipsnya. Nah, karena kalau Pak B terus terang senang emas batangan untuk investasi Pak B ya. Tapi kan beberapa orang itu kan senang dengan perhiasan ya. Karena tadi bisa dipakai, bisa untuk berhias sambil berinvestasi. Satu, caranya pilih toko emas yang reputasinya baik. Reputasi baik itu seperti apa? Reputasi baik itu tidak ada komplain, ramai ya, misalnya ada komplain ya, ada testimoninya baik begitu. Ya, itu contoh toko emas yang baik. Misalnya menjual emas dengan kadar disebut 75%, ya maka kadarnya ya memang 75% sesuai dengan di kwitansi. Tidak 75% kadar emasnya, tapi di kwitansi katakanlah 90% misalnya. Terus kan nggak fair begitu ya. Di emas dan kadarnya itu kan punya 22K misalnya. Itu kan 91, berapa persen. Itu harus dinyatakan 18K, berarti 75% misalnya. Nah, itu sama antara kwitansi dengan barangnya. Tuh, pilih yang itu.
Kan ada misalnya ada tandanya gitu ya, ada 15K, ada iya 18K, K itu karat ya. Karat itu maksimal 24 karat. 24 karat itu adalah 99,99%. Tuh, itu kadar tertinggi. Tapi biasanya untuk perhiasan tuh enggak, karena lunak kalau segitu tuh. Tetap harus pakai campuran. Untuk apa? Untuk daya tahan, karena mau dipakai begitu ya, mau dipakai ya, anting kan dipakai kepanasan dan sebagainya. Kena air pas mandi dan sebagainya, kena lotion pada saat kita ini dan sebagainya. Ya, itu. Yang kedua, kalau saya menjual lagi, ya, itu berapa potongannya? Ditanyakan kalau kita menjual lagi, ditanya berapa potongannya. Itu yang jelas transparan. 5%. Oh, berarti besok kalau pas menjual lagi potongannya 5%. Kalau pas menjual lagi potongannya karena modelnya susah begitu ya, itu berarti 15% misalnya. Itu jelas. Makanya kalau mau beli perhiasan kan mendingan yang tidak banyak pernak-perniknya, tidak banyak batunya ya. Tidak banyak, sehingga nanti potongannya mungkin jauh lebih rendah. Itu juga ditanyakan fair, transparan. 7,5% Bu atau Pak. Nah, itu jelas. Nah, mungkin bahkan di belakang notanya itu ditulis beli tanggal ini dengan besok potongannya adalah 7,5%. Nah, tanda tangan ini yang menjual misalnya. Nah, itu kan fair gitu ya. Nah, yang ketiga, patokan harga pada saat menjual atau di kwitansi saat membeli. Ya, itu penting juga itu. Maksudnya sesuai dengan kwitansi pada saat beli kita atau harga pasaran. Nah, itu yang penting itu. Kalau harga pasaran berarti kan kalau kita jangka panjang kemungkinan besar ini harganya naik. Apalagi harga buybacknya itu melebihi harga beli dan potongan, itu luar biasa. Katakanlah harga belinya tadi 700.000 misalnya. Nah, suatu saat pas jual itu 1 juta per gramnya. Kan 1 juta dipotong katakanlah tadi 5% misalnya saja 5% ya, berarti kan 1 juta dikurangi 50.000, berarti masih mendapatkan uang 950.000 per gramnya. Sementara dulu pada saat beli itu 700.000 ya, 700.000 misalnya, ini misalnya ya, perhitungannya semudah itu, tidak usah rumit-rumit, semudah itu. Dan juga dapat keuntungan sudah memakainya atau untuk berhias. Oke. Terus yang keempat, pilih perhiasan yang tidak pakai batu, tidak banyak batunya lah, tidak banyak pernak-perniknya gitu ya, tidak banyak pernak-perniknya. Kecuali batu berlian yang memang harganya mahal itu ya, sekalian beliannya juga dibeli kan begitu. Atau mutiara yang betul-betul mahal. Itu kan juga tidak dipakai tiap hari kalau gitu. Orang-orang yang kaya kan beli yang itu, bahkan itu ratusan juta harganya. Tapi kalau kita kan tidak banyak, tidak rumit gitu ya, bisanya begitu. Makanya nanti ketika pas dijual itu potongannya sedikit, karena kan pihak toko emas nanti mungkin akan melebur atau akan melebur untuk mengganti desain yang sudah lama. Karena mungkin kan 2 tahun 3 tahun yang lalu kan nanti sudah tidak recommended untuk dijual pada saat ini. Itu kan toko emas yang tahu tentang perubahan keinginan customer begitu. Terus beli perhiasan, nah kalau yang mau murah beli perhiasan di lelang Pegadaian misalnya. Harga dasar emasnya saja biasanya, misalnya harga dasar emasnya 600.000 yo, harganya 600.000 itu. Karena kan mungkin pihak Pegadaian itu kan hanya mau, karena dia tidak ada seseorang menggadai nggak bisa bayar, berarti kan otomatis uangnya itu kan nggak kembali ya. Pihak Pegadaian biasanya kan minta kembalian uang itu. Tuh, terus ini adalah hal-hal yang patut untuk diperhatikan begitu ya, diperhatikan. Dan yang lain adalah belilah dengan kadar minimal itu 17 karat gitu ya, kalau Pak Ben, atau katakanlah ya kalau 1 karat 75% gitu ya, kalau
Karena emas itu yang pilih yang tua begitu. Karena pilih yang tua, nanti yang tua itu kan kalau menjual. Tua itu maksudnya bahasa kita itu karatnya lebih tinggi. 18 karat, 20 karat, 21, 22 misalnya. Itu seperti itu. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Ini hanya mengedukasi, keputusan ada pada Anda. Jadi pilih toko yang tadi terpercaya, reputasinya baik. Kalau mau jual lagi bagaimana, patokan harganya bagaimana, perhiasannya yang tidak begitu rumit, terus beli di lelang pegadaian karena ada harga dasarnya saja, dan kadar karatnya yang tinggi atau emas tua. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.